bumi akan kehilangan teknologinya. Baik, kita percepat Bapak Ibu. Nah, gunung-gunung akan meletus, banyak terjadi gempa, sudah kita bahas tadi. Nah, ini yang menarik. Selama ini bumi berotasi searah dengan jarum jam. Ya, rotasi ini akan terjadi kalau bumi bulat. Kalau bumi datar, bagaimana berotasi? Ketika bumi berotasi, begini kan? Perpanjangan waktu 3 kali 24 jam. Melambat kan? Berlari ke arah. Menjadi ke sana, ke arah datangnya benda langit. Timur pindah ke barat. Benda langit ini pun kemudian mendekat ke matahari, menjauh dari bumi. Lalu bumi kembali pada porosnya, utara ke utara, selatan ke selatan. Ini terjadi dalam waktu cepat. Namun, posisi barat masih di timur dan timur masih di barat. Maka pada saat itulah ketika matahari terbit, kita akan menyaksikan. Jadi matahari tidak berubah. Yang berubah adalah bumi, perhamba Allah. Dan kalau bumi yang berubah, bagaimana ini bisa terjadi kalau bumi datar dan lebih besar daripada matahari? Itu kan ini Bapak Ibu. Dan kalau matahari sudah terbit dari barat, itu tandanya pintu taubat tertutup. Innallaha fataha baban pada sab'una ammah litaubah. Sesungguhnya Allah akan membukakan pintu. Akan Allah bentangkan pintu itu qoblal maghribi, sebelum maghrib, sebelum matahari terbit dari barat. Pada sab'una ammah, Allah bentangkan 70 tahun bagi manusia untuk bertobat. La yuglikuhu, pintu ini tidak akan ditutup hatta tatlu asyamsu min maghribiha, sampai matahari terbit dari arah bukan timur, barat, dari arah terbenamnya, dari arah barat. Bapak Ibu, itu tanda pintu taubat tertutup. Jadi kalau yang mau tobat, tobatlah sekarang. Yang mau hijrah, hijrah sekarang. Yang mau nikah, buruan sekarang nikah. Baik, kembali ke sini. Ini gimana ini? Udah jam 9 kurang seberapa? Ini dibahas? Baik. Nah, kembali ke sini. Jadi Rasulullah tadi menyebutkan negeri Syam. Sebentar, ini gak ada operator ya. Ada yang mau jadi operator? Nah, Rasulullah menyatakan begini. Wa ilaha illallah, kata Rasul. Ini terbangun di malam hari ya. Rasul terbangun di malam hari. Lalu beliau berkata, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Waidun lil arabi min syarrin qad iqtaraba. Kecelakaan akan menimpa bangsa Arab karena keburukan yang telah mendekat kepada mereka. Futihal yauma min radmi Ya'juj wa Ma'juj mislahadi. Telah terbuka lubang Ya'juj Ma'juj sebesar ini. Zainab binti Jahsyin kemudian berkata, qala ya Rasulullah, qultu, aku berkata, ya Rasulullah, anuhlika wa fina salihun, apakah kami akan binasa juga sementara ada orang-orang soleh di antara kami? Naam. Qala naam. Idza kasara al-khabas, benar. Kita pun akan binasa jika kemaksiatan merajalela di mana-mana dan kita diam saja. Ingat Bapak Ibu, yang maksiat memang tetangga kita, yang LGBT tetangga kita. Tapi kalau kita biarkan, azab bukan hanya menimpa mereka, kita juga kena. Rasulullah SAW pernah menegaskan, Inna Allah Azza wa Jalla la yu'adzabul ammah bi'amalil khasah. Sesungguhnya Allah yang maha perkasa dan maha tinggi tidak menyiksa satu kaum hanya kemaksiatan segelintir orang saja. Lah yang maksiat segelintir orang, ya mereka yang diazab. Hatta yarawul munkara baina zahranaihim, sampai mereka melihat ada kemungkaran di depan mereka. Wahum qadiruna ayyunkiruh, dan mereka mampu mencegah kemungkaran itu agar tidak terjadi. Fala yunkiruh, tapi mereka tidak mengingkarinya. Mereka diam saja. Biarkan ada tetangga kita kan baik dah batur orang mangas cicing tong ikutan. Apa kata Rasulullah? Fa idza fa'alu dalika, kalau mereka membiarkan kemaksiatan itu terjadi, padahal kita tahu dan kita bisa merubahnya, kita diam saja. Adzaballahu al-khassata wal 'ammah. Allah akan menyiksa kaum yang maksiat, segelintir orang yang maksiat dan kaum yang membiarkan maksiat itu terjadi. Lihat Lombok. Kok masjid bisa hancur? Padahal di dalamnya ada yang sedang sholat kan?
Sampai ada yang megang begini. Tapi juga ada yang tertimpa masjid dan sholatnya belum selesai dan mereka meninggal dunia. Ada yang selamat 2 hari terkubur di sana, tertindih bebatuan. Kok bisa lagi sholat menyembah Allah gempa terjadi? Karena sholat mereka tidak berfungsi tanha anil fahsya'i wal munkar. Bukankah itu fungsi sholat? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Betul? Sholat itu fungsinya mencegah perbuatan keji dan mungkar. Loh, itu mungkar di pinggir masjid dibiarkan. Sekali lagi, jangan membiarkan mereka, karena azab pun akan menimpa kita. Baik, kembali ke laptop. Ini bukan 4 mata Bapak Ibu. Gimana, masih ada waktu? Ya, ibu-ibu masih ada waktu? Lanjut? Masya Allah. Dilanjut ya. Sampai mana tadi? Oh, baterainya mau habis kan? Baterainya mau habis, tolong ada Kang, ada lab kantong saya. Kang Andi, baterainya mau habis Kang Andi. Ada cocolok, ada terminal, ada terminal, cilok, bias ciloknya pakai tadi kepayun kan. Bapak Ibu rahmati Allah, kita akan membahas segi Arab sekarang. Siapakah yang dimaksudkan Arab oleh Rasulullah SAW? Bapak Ibu tolong sebutkan. Bagi kita, Palestina Arab bukan? Arab. Suriah? Arab. Mesir? Arab. Irak? Afghanistan? Yaman? Libya? Tunisia? Irak. Bagaimana kondisi negara-negara itu? Hancur kan? Saya perlihatkan Bapak Ibu. Baik. Ini dia. Ternyata sebelum terjadinya genosida, pembantaian di Suriah, Vladimir Putin alirkan minyak Suriah ke Rusia. Amerika kehilangan kesempatan, kehilangan peluang. Vladimir Putin ternyata sudah bekerja sama dengan Bashar Assad untuk mengatasi gelombang protes dari warganya. Konflik Suriah 2011 dimulai dari protesnya para pelajar yang menolak kebijakan rezim Bashar Assad yang dinilai ganjil dan zolim. Mereka membuat grafiti di pinggir-pinggir jalan. Lalu Bashar Assad merasa tersinggung, lalu dia mengirimkan pasukan khusus menculik para pelajar tadi. Lalu mereka diculik dan disiksa. Di antara mereka ada yang dimutilasi, Bapak Ibu. Begitu orang tua mereka tahu kalau anak mereka diculik oleh pasukan Bashar Assad, berita dari teman-temannya, maka terjadi gelombang demonstrasi meminta agar anak-anaknya dikembalikan. Ya, anak-anaknya dikembalikan. Bukannya didengar dan disambut, mereka malah diberondong dengan senjata peluru tajam, sehingga terjadilah konflik berdarah. Itu awal mula terjadi. Maka pembantaian berdarah pun terjadi pertama kali di Dar'a. Ini oleh-oleh kami dari Suriah. Mau saya perlihatkan? Waktunya masih cukup? Kita baru bahas Suriah ini. Ya. Ini awal mula tragedi menimpa Suriah.
Salapan langkung 10 ini. Sige, salapan langkung 10. Kali. Kadina bade ngangai topik gitu mu aya panit bapak-bapak nyebut. Ustaz jangan deh, jangan Ustaz. Oke. Oh gitu? Aduh, jangan. Ini adalah Dr. Muhammad bin Abdul Rahman Al-Arifi. Beliau salah satu ulama Arab Saudi. Usianya nggak jauh berbeda dengan saya. Sempat akan diagendakan untuk hadir di Jakarta 2015. Kita akan undang untuk ceramah di Istiqlal. Namun ya pemerintah kita keberatan untuk mengundang beliau. Maksudnya kami tidak boleh mengundang beliau, sehingga beliau dicekal untuk tidak bisa hadir ke Jakarta. Sayang sekali Bapak Ibu sekalian. Kita tadinya ingin mengundang beliau dan mendengar bagaimana beliau menyampaikan tentang kondisi suriah yang sesungguhnya yang beliau tahu, ya Bapak Ibu. Ini menurut pernyataan beliau terkait dengan suriah.
Itu salah satu bukti konflik Suriah yang ternyata banyak pihak yang berkepentingan. Ternyata Saudi Arabia pun punya kepentingan. Al-Walid bin Talal, salah satu putra mahkota yang juga terlibat, ternyata pernah mengirimkan bantuan dana pribadi, mengirimkan kepada pasukan yang dia pilih, entah dari pasukan rejim Bashar Assad atau pasukan pemberontak, wallahu a'lam, saya tidak tahu. Bahkan disebutkan di CNN kalau beliau menyebut membantu ISIS, memang saya ikut membantu ISIS. I founded ISIS. Saya memberikan founded ISIS, memberikan dana untuk mereka, kata putra mahkota ini. Baik Bapak Ibu rahmati Allah. Jadi konflik Suriah ini pada akhirnya akan memicu bahwa Allah akan memerangi mereka. Imam Mahdi akan memerangi Jazirah Arab. Ini diperangi oleh Imam Mahdi dalam perang pertama Imam Mahdi. Ya, dalam perang pertama Imam Mahdi akan memerangi Jazirah Arab. Akan banyak mati dari pemimpin-pemimpin munafik Jazirah Arab, termasuk adalah pemimpin Suriah. Dia akan mengirimkan pasukan sejumlah 300 orang. Falamma tasafat baydu hazamahullahu jami'an fayabqa minhum wahidun faqat. Allah tenggelamkan pasukan ini ketika sampai di Baydo. Allah tenggelamkan, yang tersisa hanya satu orang saja. Sumayyarju ila malikih, lalu dia kembali kepada Raja Suriah dan mengatakan, iya, bahwa apa yang terjadi pada pasukannya itu tadi, tersisa hanya dia saja. Lalu Raja Syam ini pun mengirimkan pasukan yang terbaik dan dia sendiri memimpinnya. Maka pada akhirnya Al-Mahdi menghancurkan mereka. Ya, dan ini adalah negara terakhir yang dihancurkan oleh mereka. Nah, kemudian sumatasrikuna bi Bani Rom. Kemudian kalian akan bersekutu dengan Bani Rom. Dia akan meminta bantuan Rusia. Rusia pun pada saat itu akan dihancurkan. Vladimir Putin yang tadi bekerja sama dengan Rusia pun hancur juga. Ya. Baik, Vladimir Putin yang tadi bekerja sama dengan Bashar Assad. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan sumatakzunal Rom, sumatakzunal Persia. Lalu kalian akan memerangi Persia. Wa yaftahu Allah, dan Allah akan memenangkannya untuk kalian. Nah, ketika perang ini dalam hadis yang Rasul mengatakan fatasrikuna bi Bani Rum, lalu kalian bersekutu dengan Eropa. Amerika akan bersekutu dulu dengan umat Islam memerangi tuqatiluna aduwwa min waraikum, memerangi musuh di belakang kalian. Persia, Iran. Bapak Ibu coba lihat di dalam berita, saya pernah mendapatkan berita 4 bulan yang lalu atau 5 bulan yang lalu, Raja Salman pernah meminta agar bangsa Arab bersepakat bersama Arab Saudi untuk memerangi Iran. Pernah mendengar itu? Memenangi Iran. Lalu ini disambut oleh Donald Trump, dan lalu Donald Trump mendesak agar NATO pun ikut bergabung. Isu ini akan memicu terjadinya perang melawan Iran. Lalu dibalas oleh Presiden Iran, ya, Hasan Rouhani, ya, Perdana Menteri Iran ini, Hasan Rouhani lalu mengatakan, kami siap melawan siapapun yang akan menghanguskan Teheran. Nah, ini terjadi Bapak Ibu. Nah, perang melawan Persia ini mengakibatkan ada ghanimah yang sangat besar sekali. Umat Islam mendapatkan ghanimah. Rasulullah menyebutnya Bani Kilab kalau tidak salah. Perang melawan Bani Kilab ini menyisakan ghanimah yang sangat banyak. Yang namanya ghanimah dibagikan kepada orang Islam. Eropa, Romawi tidak kedapatan. Sakit hati mereka. Mereka berpisah berkhianat. Ketika mereka berpisah, mereka mengangkat salib. Salib menang, salib menang. Umat Islam tersinggung. Kata siapa salib menang? Kami yang ikut berperang juga. Disuntrungkan dah. Disuntrungkan. Nah, disuntrungkan. Didorong, jatuh ke jurang, mati itu. Maka yang orang Islam yang mendorongnya pun ditangkap dan dihukum mati juga. Saat itulah berkhianat Bani Rum, mereka berpisah dari umat Islam. Mereka membuat multinasional, koalisi multinasional, tajtami'una tahta samanina roya. Mereka, Bani Rum ini, pada akhirnya bersekutu dalam 80 bendera, 80 panji. Satu bendera itu 12.000 pasukan. Jadi berapa jumlah mereka? 960.000 kan? 1 juta. Inilah yang kemudian mereka menguasai Konstantinopel, kata Rasulullah. Artinya menguasai Turki sekarang. Pertanyaannya, kemana Erdogan? Ketika Turki di sini, hum yanziluna fil a'maq au bidabik, mereka turun di a'maq atau di dabik. Mana a'maq atau dabik? Ini saya perlihatkan.
A'maq ad-Dabik. Ya, mereka akan menguasai A'maq ad-Dabik. Ini A'maq Dabik, Turki. Nah, mereka menguasai Turki yang saya tidak tahu bagaimana Erdogan. Kalau memang ini terjadi di zaman kita, Bapak Ibu, popularitas Erdogan sekarang sudah mulai turun. Ya, Ankara dan Istanbul sudah mulai ada partai kelompok yang mulai sudah menggeser reputasi Erdogan. Ini berita yang saya dapatkan dari seseorang yang berada di Turki. Ya, anak saya sendiri. Beliau kuliah di sana, memberitahukan sekarang elektabilitas Erdogan sudah tidak bisa diharapkan lagi, maksudnya kalah polling suara Erdogan. Nah, pertanyaannya lalu kemana Erdogan? Keberadaan orang-orang anti Erdogan ini yang membuka masuknya Bani Rom ke Turki. Dan umat Islam berada di Suriah saat itu, di Aleppo. Terjadi perang yang saat itu perang berkecamuk dengan sangat dahsyat, dan itu pula perang nuklir terjadi. Saya ada simulasi tentang perang nuklir, tapi kalau saya tayangkan kita selesai jam 10 malam. Ada analisa perang nuklir Bapak Ibu. Yang ini memicu terjadinya perang dunia ketiga. Nah, perang nuklir ini adalah perang nuklir penghabisan. Kenapa? Karena umat Islam kemudian pada saat itu akan berebut Konstantinopel dari mereka. Di bawah pimpinan Al-Mahdi. Al-Mahdi telah muncul sejak kita perang melawan Jazirah Arab. Karena Raja Syam akan mati di tangan Al-Mahdi. Dan Raja Syam adalah Raja Arab yang terakhir. Persia kalah tadi, Syam sudah kalah. Ya, maka umat Islam memerangi Rusia. Rusia pun ikut kalah ketika Suriah hancur. Maka kemudian perang melawan B, ratu besar yang setiap jejaknya meninggalkan darah-darah manusia, Amerika. Amerika bersekutu dengan Eropa yang turun di A'maq ad-Dabik Turki, dan itu dikalahkan. Summa tagzuna Rum wa yaftahuha Allah. Lalu kalian akan memerangi Eropa dan Allah memenangkannya untuk kalian. Akhirnya ini pun kalah. Ketika ini kalah, maka Israel pun akan kehilangan perlindungannya. Di saat itulah mereka dihabisi. Dr. Bassam Nahjar membuat dalam bukunya, Israel akan hancur 2022. Betulkah Israel akan hancur 2022? Berapa tahun lagi? 3 tahun lagi. Aduh, saya butuh waktu banyak untuk membahas ini. Ada 4 asumsi kenapa Dr. Bassam Nahjar dari Palestina mengatakan Israel akan hancur di tahun ini. Asumsinya menarik, Bapak Ibu. Suatu saat kalau memang waktu kita cukup, kita bahas khusus nanti ya. Ini mungkin pertemuan pertama, nanti kita buka lagi pertemuan berikutnya. Ya, kita lanjut Bapak Ibu ya. Saya singkat lagi Bapak Ibu, ini sudah jam 9. Baik, nah di saat itulah kemudian umat Islam berhasil menguasai Konstantinopel. Kembali pasukan Al-Mahdi ke Suriah. Di situ mereka mendarat di Halab. Halab adalah Aleppo. Kenapa harus di Halab? Rasulullah SAW menyebutkan ketika umat Islam akan sholat berjamaah subuh, wa qad uqimatis shalah, dan subuh qomat sudah dikumandangkan, wa imamukum minkum, dan imam kalian adalah Al-Mahdi dari kalangan kalian sendiri, wa huwa yusaffu sufufakum, dan dia meluruskan saf salat kalian. Istawu sufufakum tarasu wa tadilu. Falamma yusaffu sufufakum, maka tatkala Al-Mahdi meluruskan saf salat kalian, fanazala Isa bin Maryam ala janahain malakain, maka turunlah Isa bin Maryam memegang sayap 2 malaikat. Jika melihat ke bawah berjatuhan sesuatu mirip air, tanda telah berwudu di ruang angkasa, di langit sana. Kalau melihat ke atas berjatuhan sesuatu mirip mutiara. Yang zilu indal manaratil bayda, beliau turun di masjid bermenara putih. Tepat sekali di masjid bermenara putih itu, Sarkia di Moskow atau Rasulullah, menara putih itu cuma di Aleppo, dan itu bernama Masjid Umawi.
Masjid bermenara putih. Seperti apa masjidnya? Ini masjidnya. Ini masjidnya. Di saat itulah turun Nabi SAW. Ketika Nabi SAW turun, itu di menara putih. Dan ini menara putihnya. Ini di Masjid Umawi. Semua ulama ahli hadis menyatakan, terutama ulama Suriah, ini menara Isa bin Maryam. Ini alasan Suriah dihancurkan. Kenapa? Mereka yakin, sebagaimana kata-kata Rasulullah, ini akan menjadi tempat turunnya Nabi SAW untuk menghancurkan musuh-musuh Islam. Sementara mereka ini adalah musuh-musuh Islam. Betul? Maka Suriah dihancurkan. Dengan tujuan biar Nabi Isa nggak jadi turun di Suriah. Emang kalau Suriah hancur, turunnya di mana? Di Bogor, Bapak Ibu. Turun di Bogor. Siap menyambut Nabi Isa. Ini udah warnanya putih nih. Ada menara putihnya nggak masjid ini? Bapak Ibu, kemudian turun di Masjid Menara Putih. Imam Mahdi berkata, "Ta'al ya Nabi Allah, salilana." Kemari Nabi Allah, imami kami salat. Maka kanjeng Nabi imami kami salat. Imam Mahdi mundur. Dikira Imam Mahdi Nabi Isa mau jadi imam, ternyata tidak. La, taqaddam hadhihi uqimat salak. Ente kaharep. Ente kaharep. Hadhihi uqimat salak. Salat ini dikumandangkan untukmu hai fulan. Subhanallah, inilah mulianya generasi akhir zaman. Nabi saja makmum di belakang orang yang memimpin penegakan sunnah Rasulullah di akhir zaman. Silakan buka Quran surat Ali Imran ayat 81-82. Itu jawaban kenapa Nabi Isa menolak menjadi imam solat. Setelah solat dikumandangkan selesai, setelah solat selesai, Nabi Isa mengatakan iftahil bab, buka pintu masjid itu. Ketika pintu masjid itu dibuka, tampaklah Dajjal dengan 70.000 pasukan Yahudi dari lembah Isfahan, Iran, menggunakan jubah Persia. Rasulullah SAW menyebutkan, harumnya inna khairi jasadi, inna taibu hariha jasadi Isa bin Maryam, satasumu ila tarfin nazar. Harumnya tubuh keringat Nabi Isa akan tercium sejauh mata memandang. Wa idza yasumuhumul kafirun, dan jika orang kafir mencium wanginya keringat tubuh Nabi Isa, matu baktatan, mati mereka tiba-tiba. Begitu pintu masjid dibuka, harum tubuhnya Nabi Isa salam tadi menghantam pasukan yang 70.000 tadi. Plak 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 plak, plak ngentep siga pedang. Sisanya mereka lari tunggang langgang, dikejar sama kaum muslimin. Hatta walau yahtabi'um min waras syajar wa hajar, takulu syajar wa hajar. Walaupun mereka bersembunyi di balik batu dan pohon berkata, "Ya ibadallah, ya muslim, ya mu'min tal, fil wara'i lahud, uqtulhu." Muslim kan dia, iya orang Yahudi kan dia bunuh payan dia, matikan dia. Illa garqad, kecuali pohon garqad. Fa innaha syajaratul yahud, karena dia adalah pohon Yahudi. Dajjal begitu melihat Nabi Isa ada di dalam masjid tadi, merinding dia, keringatnya bercucuran dengan deras. Wah, malaikat mautku sudah datang. Lari dia. Rasulullah menyebutkan, andaikan Isa bin Maryam membiarkan Dajjal, cuma dilihat aja, dia akan mati binafsi. Mata binafsi. Lalu yasrukuhu. Andaikan Isa bin Maryam membiarkannya, dia akan mati dengan sendirinya. Pelongkan wela Isa bin Maryam, payah seorang ngantes si Dajjal deh. Tapi Allah berkehendak agar Isa bin Maryam membunuh Dajjal. Ya, beliau membunuh Dajjal dan Dajjal mati di tangan Nabi Isa. Dikejar tuh Dajjal. Lari ke barat, ayah Dajjal, ada Nabi Isa di barat. Oh, gening ayah. Lompat ke Bogor, gening ayah di Bogor. Lompat ke Bandung, ayah di Bandung. Bingung dia. Hingga akhirnya dia kelelahan dan terdampar di pintu Lud. Di mana pintu Lud? 13 mil timur Tel Aviv. Dan di manakah pintu Lud Tel Aviv tadi? Ada satu pintu di pintu Lud, di Lud, daerah Lud, timur Tel Aviv. Dan itu luar biasa Bapak Ibu sekalian. Ini Rasulullah menyatakan, Isa bin Maryam akan membunuh Dajjal di gerbang Lud, sebuah kota 13 mil timur Tel Aviv. Ya, kita tidak bisa memasukinya, hanya lewat saja, ya Bapak Ibu. Tapi ternyata di dalam ada sebuah pintu yang menarik. Rasulullah menyebutkan di pintu Lud, di Lud ada sebuah pintu gerbang yang menarik Bapak Ibu. Apakah pintu gerbang ini yang dimaksudkan Rasulullah? Ini di pintu Lud. Jika benar nanti Dajjal dibunuh Nabi Isa di pintu ini, maka 3 agama besar dunia hancur.
Yahudi yang menunggu-nunggu Mesias Tuhan-Tuhan mereka akan menyesal mereka. Ternyata Tuhan yang mereka tunggu-tunggu mati di tangan Nabi Isa. Begitu pula Nasrani yang menunggu-nunggu Yesus Kristus ternyata mati. Dia adalah sosok yang sama, Dajjal, mati di tangan Nabi Isa. Begitu pula Al-Mahdi Al-Muntazar yang ditunggu-tunggu kaum Majusi akhir zaman Iran, ternyata mati di tangan Nabi Isa alaihi salam. Allahu Akbar. Inilah peristiwa-peristiwa akhir zaman yang akan terjadi. Apakah ini terjadi 5 tahun ke depan? Kan tadi kita hitung 1 periode lagi. Kalau ini terjadi 5 tahun ke depan, Allahu Akbar. Betapa beruntungnya kita hidup di akhir zaman. Ya sunnah, menghidupkan sunnah di zaman ini 100 kali pahala mati syahid. Baik Bapak Ibu, itu beberapa rangkaian peristiwa akhir zaman. Dan saya tutup dengan satu kabar gembira dari Rasulullah SAW. Boleh? Ya, sebelum saya tutup Bapak Ibu, berita gembira inilah yang membangun One Ummah Movement. Karena kami yakin kebangkitan Islam akan ada di tangan pemuda. Lihat Ashabul Kahfi. Setiap kali Allah menegakkan kalimat tauhid, para pemuda selalu ada di garda terdepan. Betul? Ashabul Kahfi, pemuda bukan? Ashabul Ukhdud, seorang pemuda Waddah, usia 22 tahun, tadinya dikader untuk menjadi magician, the master, malah menjadi ahli tauhid. Harusnya berguru kepada syaitun untuk menjadi tukang sihir, malah bertemu dengan Tolha, dia menjadi beriman, wahid sejati. Akhirnya Najran masuk Islam, Raja Jahdun marah, dibakar hidup-hidup. Ashabul Ukhdud, karena seorang pemuda mengislamkan satu negara. Lihat pula Muhammad Al-Fatih, pemuda, 1453 Masehi, tanggal 29 Mei 1453 Masehi. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, siapa yang membukakan pintu untuk Rasulullah hijrah ke Madinah? Mus'ab bin Umair, usia 22 tahun. Dia tinggalkan harta kekayaannya di Mekah, dia tinggalkan cinta kasih ibunya, dia tinggalkan idola gadis-gadis Mekah pujaannya. Dia demi Allah, Rasul dan jihad fisabilillah. Dan menjelang Rasulullah wafat, pasukan terbaik dikirim Rasulullah untuk perang Yarmuk, merebut Palestina dari Romawi. Siapa yang memimpin pasukan itu? Usamah bin Zaid, usia 17 atau 18 tahun. Artinya pemuda selalu ada garda terdepan ketika kebangkitan Islam terjadi. Kebangkitan Islam tidak lama lagi Bapak Ibu. Saya khawatir dan saya berharap memang 2024. Dan itu artinya akan melibatkan para pemuda. Pertanyaannya, negara mana yang akan dipilih Allah untuk memicu kebangkitan Islam? Kita lihat yang satu ini, hadis Rasulullah SAW. Pernahkah Rasulullah menyebutkan Indonesia? Rasulullah tidak pernah menyebut Indonesia, tapi Rasulullah menyebutkan merah dan putih dalam hadisnya. Ini hadis Rasulullah SAW. Saya temukan dari Sahih Muslim, Syarah An-Nawawi. Rasulullah bersabda dari Sauban, annahu sami'a Nabi SAW yaqul. Sauban mendengar Rasulullah bercerita, inna rabbi, sungguhnya Tuhanku melipatkan bumi ini untukku. Bumi yang tadinya bulat dibikin datar, hatta ra'aitu masyariqaha wa magharibaha, sehingga aku melihat kekayaannya terbentang dari timur hingga ke barat dunia. Sekali lagi, inna rabbi zawaliyal arda, sesungguhnya Tuhanku melipatkan bumi ini untukku, sehingga aku melihat kekayaan terbentang dari timur hingga ke barat. Berarti bumi awalnya bulat apa datar? Bulat dibikin datar, sehingga terlihat timur dan baratnya. Wa tani al-kanzain, dan Allah memberikan padaku 2 pusaka. Berapa? 2 pusaka. 2 pusaka ya? Al-ahmar wal abyadu, pusaka merah dan pusaka putih. Wa anna ummati, dan sungguh umatku di akhir zaman, saya belum mulkuha ma zawaliya minha. Umatku di akhir zaman akan kembali berkuasa dari timur hingga ke barat dunia. Berkuasanya umat Islam dari timur hingga ke barat dunia, Rasulullah kaitkan dengan merah dan putih. Apakah ini maksudnya Indonesia? Bapak Ibu, saya penasaran. Saya manfaatkan momentum pertemuan saya dengan ulama-ulama Timur Tengah. Ini di Masjidil Aqsa. Selesai sholat subuh berjamaah di Masjid Qibli. Ini Masjid Qibli ini. Ini area Al-Aqsa itu alun-alun Pak. Ini Al-Aqsa itu seluas ini.
Di dalamnya ada beberapa masjid, ada Dome of the Rock. Disebut Dome of the Rock karena ada batu yang dinaiki Rasulullah ketika Mi'raj. Disebut juga Qubatus Sorahra karena ada kubah emas berwarna kuning. Dan ini kibli, karena di masjid inilah kaum muslimin di zaman Rasulullah sholat menghadap ke Ka'bah. Ka'bah ada di bawah, maka mereka sholatnya ke bawah semua. Nah, ini masjid kibli. Selesai sholat subuh di sini, saya bertemu dengan beliau. Saya Ali Yaqub Al-Abasi, beliau ketua Rabitah Ulama Palestin. 2012 seminar di Indonesia. Alhamdulillah beliau masih ingat. Saya tanya kepada beliau tentang arti merah putih. Begitu pula dengan Syekh Yusuf Abu Sunainah. Setelah sholat asar kami diundang untuk audiensi dengan beliau. Saya juga tanyakan kepada beliau tentang pandangan beliau terkait dengan merah putih dalam hadis tadi. Apakah itu Indonesia? Dan kemudian Syekh Abu Bakar Al-Awawidah. Beliau lama di penjara Israel dan disiksa, dibentur-benturkan kepalanya sehingga beliau buta. 2016 beliau memimpin salat tarawih di Jogokarian. Mereka semua kita tanya tentang arti merah putih. Apa jawaban mereka? Jawaban mereka sama. Intinya, ala kulli biladil muslimin alladzina yaqbaluna al-islam ad-dinahum. Dari semua negara-negara Islam, negara-negara yang menerima Islam sebagai agamanya. Sekali lagi, dari semua negara yang menerima Islam sebagai agamanya, antum ya Indonesia, lam yahtarakumullah liqiyami hadzal din. Tinggal kalian Indonesia yang belum Allah pilih untuk memimpin kebangkitan Islam. Tinggal kita. Jadi panasnya geopolitik kita saat ini, kecurangan demi kecurangan terjadi menimpa kita umat Islam. Ini cara Allah menguji kita, uji kelayakan. Layakkah kita memimpin dunia? Apa jawaban kita? Jika Allah ternyata memilih kita untuk memimpin kebangkitan Islam, siap atau tidak? Yakin? Sanggup menunjukkan pada dunia kalau kita siap memimpin kebangkitan Islam. Dan itu para pemuda yang ada di garda terdepan. Betul? Takbir. Demi Allah, ini akan kita buktikan Bapak Ibu. Ini yang saya sampaikan ke seluruh Indonesia. Saya sudah menyampaikan ini demi Allah. Tolong saksikan. Teman-teman saya sudah menyaksikan. Ini akan kita buktikan. Kalau jika Allah menakdirkan Indonesia memimpin kebangkitan Islam, jika memang merah putih itu Indonesia, kami siap untuk bangkit memimpin itu. Allahu Akbar. Bapak Ibu dirahmati Allah, inilah yang kemudian membuat kami membangun One Ummah Movement. Kami harap ini menjadi lembaga, karena kami harus melembaga agar kami tidak liar. Ini yayasan kami bikin, agar kami resmi. Kami bikin One Ummah. Kami sudah bertekad untuk keliling Indonesia. Maka setiap akhir pekan, saya waktu keluar dari rumah. Saya keluar dari Bandung. Dan ini sudah kota yang kesekian saya kunjungi. Ini seluruh Indonesia insya Allah Bapak Ibu. Dan ini akan kita sampaikan. Kondisi kita akan kita sampaikan ke saudara-saudara kita di Palestina, Jordan, dan Mesir. Kita akan satukan mereka untuk membantu kebangkitan Islam. Bapak Ibu, makanya kami One Ummah Movement. Kang, mana tim? Kang Kurnia sudah dapat izin? Sudah dapat izin. Ini ada tim sunduk dari One Ummah Movement Bapak Ibu. Barangkali di antara Bapak Ibu ada yang mau berkontribusi kepada kami. Misal kalau kami One Ummah Movement bersama dengan Dewan Pembina. Dewan Pembinanya adalah Ustadz Zulkifli Muhammad Ali, Babe Haikal Hasan, dan juga ada Wakil Ketua DPRD Kota Bandung. Beliau juga sama-sama menjadi Dewan Pembina One Ummah. Kita bertekad Bapak Ibu untuk membawa merah putih ini memimpin kebangkitan Islam. Saya sudah menghubungi beberapa saudara kita yang sekarang sudah kembali ke Palestina. Mereka siap untuk bergabung bersama kita jika kita nanti hijrah ke sana. Karena apa? Nanti akan terjadi hijrah sesudah hijrah kata Rasulullah. Hijrah apa itu? Hijrah menjelang kebangkitan Islam. Kemana? Ke Suriah dan Palestina. Suriah dan Palestina akan menjadi negeri teraman. Mekah dan Madinah akan chaos. Sekarang sudah terlihat chaosnya Mekah Madinah. Untuk demikian Bapak Ibu, ini artinya kebangkitan Islam tidak lama lagi. Maka saya mengajak masyarakat Bogor, yuk kita bersatu, kita sambut kebangkitan Islam. Jika memang Allah menakdirkan kita Indonesia, kita siap berkorban untuk menunjukkan kita merah putih siap memimpin kebangkitan Islam dunia. Allahu Akbar. Baik, itu barangkali Bapak Ibu yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar dari Allah, yang salah ada kedaipan saya pribadi dan saya beristighfar Bapak sekalian. Ada satu topi dari kami kenang-kenangan. Baik. Baik Bapak Ibu,
Sebutkan salah satu nama atau nama dari pemimpin negara yang ternyata langkahnya, terobosannya mampu mengalahkan Vladimir Putin dengan Rusia rayanya, ide Rusia rayanya, mengalahkan Benjamin Netanyahu dan Amerika dengan the New World Order-nya, dan negara ini sudah datang ke bangsa kita. Siapa nama pemimpinnya? Ah, ini MC ini. Ah, Mas, Pak, kesini Pak. Siapa? Xi Jinping apa Xi Jinping? Ah, itu. Dari mana? Dari mana? Ah, baik. Alhamdulillah. Nanti Pak masih ada Pak ya. Ini oleh-oleh kami dari Bandung Pak untuk masih ada topinya Kang Kurnia? Kang Adi masih ada? Oh, nggak ada. Mana tim saya ini? Baik Bapak Ibu rahmati Allah, barangkali itu dulu yang dapat saya sampaikan. Bagaimana Bogor siap bergabung? Siap untuk menunjukkan Indonesia siap memimpin kebangkitan Islam dunia? Kita tunggu komando para ulama ya. Kita tunggu komando para ulama. Kita tidak akan bertindak anarkis. Ingat, kita ingin mengulang kejayaan Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih. Ingat Rasulullah menyebutkan akan ada 7 ulama yang akan berbaiat kepada Imam Mahdi di tanah suci Mekah. Dan saya berharap 7 ulama itu salah satunya adalah Habib Rizik Sihab. Maka saya meminta agar beliau jangan pulang. Ini sudah berkali-kali saya katakan pada teman-teman. Ada teman saya mau berangkat ke sana, tolong sampaikan. Itu pesan. Jika bertahan jangan kembali ke Indonesia. Kenapa? Jika beliau bertahan di Mekah dan Imam Mahdi ada, wakili kami berbayat kepada Imam Mahdi bahwa kami siap bergabung untuk membangkitkan Islam di muka bumi. Aduh, makin banyak lagi nanti. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih atas bantuannya, dan terima kasih Masjid Raya Al-Muttaqin yang telah mengundang saya hadir di sini. Saya Rahmat Baikuni banyak kekeliruan, saya mohon maaf. Saya hanya berharap memang kita bisa berkontribusi untuk kebangkitan Islam. Tidak dapat kita bayangkan jihad kita hari ini bukan mempertaruhkan reputasi para nabi dan rasul, dan bukan mempertaruhkan reputasi Rasulullah sebagai sebaik-baik nabi. Hari ini kita berhadapan dengan sang kampiun kesesatan, 2 sosok yang mengaku Tuhan. Betul? Artinya kita sedang mempertaruhkan nama baik Allah sebagai Tuhan satu-satunya. Maka inilah ada pertarungan yang bergengsi. Bapak Ibu, kalau ada sebuah kompetisi yang ditunggu-tunggu, babak penyisihan, semifinal apa babak final? Kenapa babak final? Karena babak final menentukan siapa pemenangnya. Betul? Kita sekarang berada di babak final, menentukan siapa pemenangnya. Dan pasti memang pemenangnya adalah Hizbullah, bukan Hizbus Syaitan. Betul? Pastikan ketika perang itu terjadi, kita berada di garda terdepan. Karena apa? Jika kita bertahan sampai turunnya Isa bin Maryam, Rasulullah menyebutkan wajah-wajah mereka akan diusap oleh Isa bin Maryam, dan Isa bin Maryam akan berkata, anta min ahlil jannah, anta min ahlil jannah. Nabi Isa mengusap wajah mereka. Pastikan itu kita yang diusap oleh Nabi Isa AS. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Siri-siri ya Ahmar, siri-siri ya Ahbed, maju-maju ya merah, maju-maju ya putih, majulah merah putih. Allahu Akbar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz Ahmad Baikuni selalu dalam berkah dan iman Allah. Terima kasih. Amin amin insyaallah. Di akhir zaman ini umat Islam layaknya air dan minyak. Apakah di zaman ini Imam Mahdi yang menyatukan Islam di bawah kekhalifahannya, ataukah umat Islam dan syariat akan tegak sebelum Imam Mahdi dibayat? Baik Bapak Ibu rahmatullah, terima kasih pada Ikhwan yang bertanya. Ikhwan apa ini? Ikhwan ya? Bapak Ibu rahmati Allah, Imam Mahdi ini tugasnya ada beberapa tugas. 1, Imam Mahdi kata Rasulullah, yamlul ardu adlan wa qistan. Beliau akan memenuhi dunia dengan keadilan dan kesejahteraan, kama muliyat zulman wa jawran, sebagaimana sebelumnya penuh dengan kezaliman dan pembantaian. Artinya di zaman Imam Mahdi dunia akan aman sejahtera. Saking amannya Rasulullah mengatakan Allah akan mencabut sifat buas dari semua binatang buas di muka bumi. Taro asibyan tata'ammal bil hayah, engkau akan menyaksikan anak-anak kecil bermain-main dengan anaconda, dengan ular. Saking Allah mencabut sifat buas tadi, aman sejahtera.
Seekor rusa akan bermain-main dengan singa. Dan di saat itulah Islam akan tegak seluruh dunia. Dan beliau akan yujaddidu dinaha, akan membersihkan Islam dari paham-paham sesat. Islam akan dibersihkan dari Syiah, Islam akan dibersihkan dari Ahmadiyah, Islam akan dibersihkan dari Qaus dan berbagai macam, termasuk dari Islam Nusantara. Sehingga kita akan mendapati Islam di masa Imam Mahdi bersih seperti di zaman Rasulullah SAW. Dan tidak ada tanah sejengkal pun, kata Rasulullah, melainkan Al-Mahdi akan membuat Islam tegak di sana. Jadi di masa Imam Mahdi setelah dibaiat, setelah menang melawan pasukan Bani Rum di Persia, di mana? Di mana tadi? Di A'maq dan Dabik, lalu perang melawan Dajjal, dan setelah Dajjal mati, umat Islam akan menguasai dunia. Nabi Isa akan menikah dengan gadis Arab dan punya 3 anak laki-laki. Lalu Imam Mahdi meninggal, disolatkan, dipimpin oleh Nabi Isa alaihissalam. Lalu Nabi Isa meninggal dunia dan dikubur, disolatkan di Masjid Nabawi. Imamnya adalah Al-Qahtani sebagai pengganti Al-Mahdi. Dan Nabi Isa dimakamkan di kuburan, di samping kuburannya Umar bin Khattab. Jadi berjejer kuburan Rasulullah, Abu Bakar, Umar, dan Nabi Isa. Itu di Madinah, di Masjid Nabawi. Nah kemudian Al-Qahtani memimpin tidak lebih dari 1 tahun, lalu Allah mencabut nyawa orang beriman semuanya dengan sebuah angin yang berhembus dari bumi Hijaz antara Mekah dan Madinah. Saking halusnya, tidak terasa kalau angin ini mencabut nyawa orang beriman, maka tidak tersisa orang beriman satupun, walaupun imannya sebesar biji sawi. Maka yang tersisa di muka bumi adalah manusia yang tidak punya iman walau sebesar biji sawi. Para sahabat bertanya, apakah tidak ada orang Islam saat itu Rasulullah? Oh, banyak orang Islam. Lakina imanuhum la yujawizu hanajirhum. Tapi iman mereka tidak sampai ke tenggorokan, apalagi ke hati. Iman mereka nyangkut di pangkat dan jabatan, walaupun sebatas wakil. Dan iman mereka bisa dibeli dengan satu bangsa yang kaya raya. Iman mereka bisa dibeli dengan uang dari sebuah bangsa yang kaya raya. Itu kata Rasulullah. Merekalah yang akan menyaksikan kiamat terjadi. Mudah-mudahan saat itu terjadi, kita sudah tidak ada. Itu barangkali jawaban dari saya, ya. Jadi Islam tegak di masa Al-Mahdi, menghancurkan, membunuh Dajjal. Di saat itulah Islam tegak. Ya. Udah selesai? Oh, ada satu lagi? Masih banyak sih, cuma yang live boleh nggak? Ahwat ada yang mau bertanya? Oh, Pak Ahwat. Barusan dari Iwan. Live aja saya bertanya. Ada yang mau bertanya dari yang Mas Romilan? Kalau dari Bapak Hasil ada. Ayo Bapak. Ahwat tidak ada? Bapak silakan. Ini ada Bapak yang bertanya. Oh, ada Ahwat ternyata Pak. Ada Ahwat yang bertanya Pak. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Cina belum bebas ya? Ya. Wah, ini panjang lagi Bu. Jadi 1 termin lagi nih, 2 jam lagi. Baik Bapak, terima kasih Ibu sudah menjawab. Baik, saya minta bantuan, Iwafillah. Boleh saya pinjam uang 100.000, 50.000, 10.000, 5.000 dan 2.000? Bisa cepat? Ya, saya pinjam. Ini saya tunjukkan bahwa ini tidak lama lagi kapitalisme akan hancur. Ketika Amerika hancur, maka uang kertas tidak lagi digunakan. Ya, saya yakin ketika Amerika hancur, Imam Mahdi kan sudah ada. Nah, di saat Imam Mahdi dibaiat, saat itu adalah kehancuran uang kertas. Kenapa demikian?
Karena kapitalisme inilah menjadi biang kerok dari munculnya uang kertas. Baik Bapak Ibu. Ada yang 2000? Iya. Enggak usah, enggak apa-apa. Baik. Bapak Ibu rahmati Allah, di antara uang-uang ini mana yang nilainya paling tinggi? Wah, apal nu beureum euy. Ya, yang warna merah ya. Betul yang warna merah? Ya, yang paling rendah adalah yang 2000. Apa yang membedakan nilai sehingga uang ini memiliki nilai lebih daripada yang lain? Nominalnya, angkanya kan? Padahal ongkos membuat uang ini sama dengan ongkos membuat uang ini. Betul? Ya, itu namanya riba fadli. Riba fadli. Rasulullah SAW pernah mengatakan dalam hadisnya, "Sayati fi akhir zaman ya'khuduna an-nasar riba." Akan ada satu akhir zaman di mana manusia akan memakan harta riba. Kalaupun mereka tidak memakan harta riba, mereka akan terkena debu riba. Kalaupun mereka tidak memakan harta riba, mereka akan terkena debu riba. Kita tidak bertransaksi secara riba, tapi kita menggunakan alat riba. Inilah debunya. Jadi jangan mengaku, mengklaim kita sudah syariat, ekonomi kita sudah ekonomi syariah. Bank kita sudah bank syariah, kalau alat tukarnya masih ini. Betul? Ini riba fadli kan? Sama kok ongkos membuat uang ini dengan ongkos yang membuat ini. Betul? Ini jahatnya uang kertas. Saya terus buka saja, terus terang saja Bapak. Ini hak kita kan? Untuk berpendapat. Ini demokrasi. Ya, hak berpendapat. Baik Bapak Ibu. Sekarang ini fungsi alat ini. Bapak Ibu sekalian, dulu uang 2000 di zaman saya masih SD, kebeli baju lebaran, satu setel. Betul? Kebeli baju lebaran. Uang 5 perak saya masih bisa beli bakso cuanki satu mangkok, 5 perak. Sekarang uang 2000 ini kepakai apa? Bisa beli baju satu setel dengan uang 2000. Ini inflasi namanya. Dengan seenaknya mereka menciptakan inflasi, menjatuhkan negara kita. Dan kursnya dolar. Kenapa harus dolar? Saya butuh 2 jam untuk membahas dolar. Itu mata uang dajjal. Baik, Bapak Ibu, ini inflasi. Padahal baru 30 tahun yang lalu. Baru 30 tahun lalu, sekarang sudah paling dikasihin ke uang parkir kan? Parkir motor. Mobil 5.000, udah nggak mau dikasih ini. Nah baik, ini ribanya. Kemudian, siapa yang membuat uang kertas ini? Apakah Menteri Keuangan? Pernah melihat ada tanda tangan Presiden dan Menteri Keuangan? Nggak ada. Ini Bank Indonesia yang menciptakan, yang membuat. Dan Bank Indonesia tidak bertanggung jawab kepada Presiden, tidak bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan, tanggung jawabnya kepada IMF. Siapa IMF? Siapa IDB, International Development Bank? Itu mereka. Kaum super kaya, Yahudi, George Soros. Itu yang mereka menggerakkan. Kemudian, yang dibuat pemerintah kita adalah melalui sidang pleno DPR MPR RI menghasilkan RAPBN, betul? RAPBN itu hanya anggaran dalam jumlah angka sekian. Diserahkan kepada Bank Indonesia lalu mencetak uang sejumlah RAPBN, betul? Lalu diberikan uang itu kepada pemerintah. Itu berarti hutang pemerintah kepada Bank Indonesia. Apakah pemerintah membayarnya cash? Tidak, 5 tahun periode, 1 periode kekuasaan. Berarti dicicil selama 5 tahun. Lah kalau dicicil, ada bunga per lembarnya kan? Ketika kita menyimpan uang ini di dompet kita, artinya kita siap membayar bunga dari setiap lembar yang kita simpan. Apa itu bukan riba? Nah ini namanya sistem kapitalis. Dan tidak lama lagi, Imam Mahdi akan menghancurkan ini. Munculnya Imam Mahdi, dolar hancur. Kita akan kembali kepada dinar dirham. Situasi chaos perang akan membuat uang kertas tidak berlaku. Maka manusia akan kembali kepada emas. Dengan saat itu maka rontok semua perjanjian, batal semua perjanjian riba kita dengan sendirinya di saat kita berbayat pada Imam Mahdi. Baik Bapak Ibu, ini inflasi, ini riba. 30 tahun sudah berubah nilainya kan. Baik, suatu hari Rasulullah perintahkan Ali bin Abi Thalib membeli kambing. Rasulullah ngasih 1 dinar. Li, beli kambing li. Rasulullah membeli 1 dinar.
Ali membawa 1 dinar ke pasar domba. Kenapa Ali yang disuruh? Karena Ali sahabat yang paling pintar mencari domba yang hebat. Pulang dari sana bawa 1 domba, 1 dinar. Di tengah jalan ada sahabat yang mencegatnya. Assalamualaikum Li. Waalaikumsalam. Dari mana Li? Ya beli domba biasa. Kamu ini memang orang yang paling hebat cari domba. Domba kamu ini bagus Li. Boleh aku beli? Aduh maaf ini punya Rasulullah. Saya disuruh sama Rasulullah. Kamu bisa beli lagi. Aku beli 2 dinar. Kamu beli berapa? 1 dinar. Aku beli 2 dinar. Kamu ridho? Iya ridho. Kamu bisa beli lagi, dapat 2 nanti kan? Ya udah tuh, nih. Ridho ya? Ali dapat 2 dinar. Balik lagi, dapat berapa domba? 2 domba. Balik ke Rasulullah SAW. Loh, kok dombanya 2 Li? Kan aku hanya ngasih 1 dinar. Diceritakan tadi ada sahabat yang membeli 2 dinar. Aku balik lagi, maka dapat 2. Subhanallah. Berkah kamu Li. Yuk kita sembelih, kita makan sama-sama. Disembelih. 14 abad yang lalu, domba 1 dinar. 1 dinar. 1 dinar berapa? Sekarang 3 juta. Kurs emas 700.000 per gram kan? Dinar sekarang 1 juta. 3 juta. 1 dinar 3 juta. Dulu domba 3 juta. Sekarang 3 juta kebeli domba tidak? Ada inflasi tidak? 14 abad dinar tidak berubah. Ketika Imam Mahdi memimpin, kita akan kembali kepada dinar dirham. Sekarang sudah ada insya Allah. Hati-hati Bapak Ibu. Saya menyarankan Bapak Ibu yang punya deposito uang di bank, pindahkan ke emas sebelum nanti hilang. Pernah ada terjadi kasus di Bank Mandiri. Itu tes water. Siap-siap. Kalau Bapak Ibu tidak mengalihkan ke emas, ketika teknologi ini akan mereka manipulasi oleh, ini akan diperangi oleh Rasulullah. Rasulullah menyebutkannya setelah perang melawan Dajjal. Karena mereka akan menjadi pasukan pembuka Ya'juj dan Ma'juj. Mereka akan ditumbalkan oleh Ya'juj Ma'juj untuk menghadapi umat Islam. Innakum satagzuna Turka. Kalian akan memerangi Turki. Turki maksudnya Cina. Sigarul a'yun, juludum ahmar, zungfal unuf, wawujum kalmajin mutrafah. Itu setelah Dajjal dibunuh. Menurut persepsi itu Bu. Nah nanti umat Islam kemudian menang. Ghanimah melawan ini banyak sekali. Di Indonesia saja 72% tanah milik mereka. Ghanimah di mana-mana. Lalu kemudian umat Islam diperintahkan masuk ke dalam rumah. Masuk kalian ke dalam sebuah gedung. Kenapa? Ya'juj Ma'juj akan turun melawan kalian. Nabi Isa aja gak berani menghadapi Ya'juj Ma'juj. Maka bersembunyilah di balik dinding. Tidak ada yang keluar sampai subuh tiba. Ya'juj Ma'juj turun dengan waktu yang sangat cepat dari dataran tinggi. Tidak ada manusia yang tersisa kecuali akan dihabisi oleh Ya'juj Ma'juj. Lalu Ya'juj Ma'juj berkata, semua penduduk bumi sudah kita habisi. Padahal masih ada kaum muslimin yang bersembunyi di bawah pimpinan Nabi Isa dan Imam Mahdi. Lalu seseorang dari Ya'juj Ma'juj melemparkan tombak ke langit. Maka tombak tadi kembali dengan berlumuran darah. Penduduk langit pun sudah kita bunuh. Ayo rame-rame. Lalu mereka rame-rame melemparkan tombak ke langit. Lalu tombak-tombak mereka kembali dengan berlumuran darah. Di saat itulah Allah menghukum Ya'juj Ma'juj dengan turunnya ulat. Hujan ulat menimpa mereka. Lalu mereka merunduk karena ada hujat ulat. Nah, ulat itu masuk ke punduk mereka. Ada yang lari ke otak, memakan otak mereka. Dan masuk ke dalam jantung, memakan organ tubuh mereka. Subuhnya, semua Ya'juj Ma'juj mati bergelimpangan. Pagi hari setelah salat subuh berjamaah, Isa bin Maryam perintahkan, hendaklah salah seorang kalian keluar, memastikan Ya'juj Ma'juj apakah masih hidup atau tidak. Lalu seseorang yang siap mati, dia keluar. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Ishhadu ayyuhal muslimin, inna Ya'juj wa Ma'juj qad matat jami'an, qad matu jami'an. Bersaksilah wahai kaum muslimin, keluarlah kalian, Ya'juj Ma'juj sudah mati semua. Begitu Bu, di saat itulah kemudian mati. Saking tidak adanya saking makanan saat itu makmur luar biasa, Ya'juj Ma'juj pun dimakan sama kambing-kambing kita. Kambing kita akan gemuk dengan memakan daging Ya'juj dan Ma'juj. Artinya, saking banyak berserakan jasad Ya'juj dan Ma'juj. Itu barangkali Bu. Nah, insya Allah, di saat itu hutang kita lunas semua. Jadi yang cicilannya masih gede, jangan khawatir. Nanti lunas ya. Kapan? Di saat Imam Mahdi mengalahkan Eropa.
banirum. Saat itulah sistem ekonomi finansial yang dibangun dengan era digital hilang. Maka kembali kepada pokok harta kita. Itu barangkali Bu. Ya, terima kasih. Insyaallah barangkali itu dulu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada DKM Masjid Raya Al-Mutakin. Terima kasih pada rekan-rekan yang sama-sama hadir. Terima kasih kepada jika Allah berkehendak kita bertemu lagi dalam waktu yang akan datang. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.